Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran PPKN kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam keadaan baik dan kalian siap untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat, ini kalian harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasarnya, yaitu berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mengkaji tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, kalian harus mampu memberikan contoh dan mensimulasikan perilaku yang sesuai dengan norma di masyarakat. Baik, sebelum kepada materi pembahasan lebih lanjut, Bapak mempunyai sebuah video. Mohon kalian simak dengan baik video berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Itu tadi video tentang hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan terkait norma. Sebenarnya norma itu seperti apa sih? Yang pertama, bahwa norma itu pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Ada juga yang menjelaskan bahwa norma itu aturan atau ketentuan yang mengatur warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, sebagai tatanan, dan pengendali dalam bertingkah laku. Nah, kalian harus mengetahui bahwa norma-norma itu ada 4 macamnya yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan yang keempat, norma hukum. Nah, baik, kita jelaskan satu persatu. Kalau norma kesusilaan itu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia.
Jadi dari hati, karena memang hati selalu jujur. Nah, apa-apa yang bertentangan dengan hati berarti itu sebagai pelanggaran norma kesusilaan. Contohnya, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tidak menyontek saat ujian, karena itu bertentangan dengan hati nurani bahwa hal tersebut perbuatan tidak baik atau tidak jujur. Kalau norma kesopanan itu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Nah, nanti jangan kaget kalau pada norma kesopanan ini antara daerah satu dengan daerah yang lain atau negara satu dengan negara yang lain itu akan berbeda karena sesuai dengan pergaulan hidup manusia di daerah tersebut. Contohnya berkata sopan kepada orang tua atau menggunakan tangan kanan untuk menunjuk sesuatu atau mengambil sesuatu, itu bentuk daripada sopan ya. Kalau norma agama ini adalah peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Biasanya termaktub dalam kitab suci masing-masing agama. Kalau Muslim mungkin dengan Al-Qurannya, Nasrani dengan Injilnya, begitupun dengan agama-agama yang lain beserta kitab sucinya. Nah, contohnya apa saja? Melaksanakan ibadah dan menjauhi larangan. Jadi apa-apa yang diajarkan oleh kitab sucinya itu wajib dipraktekkan, dan apa-apa yang dilanggar, yang dilarang oleh kitab sucinya itu tidak boleh dilakukan karena itu sebuah pelanggaran norma agama ya. Kemudian norma hukum. Nah, kalau norma hukum ini peraturan hidup yang dibuat oleh badan resmi negara yang sifatnya mengatur atau memaksa setiap warga negara supaya taat kepada aturan yang berlaku. Nah, norma hukum ini sifatnya tegas dan memaksa. Mau tidak mau semua warga negara harus patuh pada peraturan norma hukum ini. Misalnya memiliki SIM atau memakai helm ketika berkendara. Itu sebuah keharusan. Nah, selanjutnya di sini ada Bapak sampaikan tabel perbedaan norma di masyarakat. Norma agama sumbernya dari kitab suci, sanksinya ketika melanggar norma agama itu berdosa. Kita merasa berdosa. Kalaupun tidak diketahui hukumannya di dunia, paling tidak nanti hukumannya akan di akhirat dirasakan ya. Norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani, sanksinya penyesalan. Ya, penyesalan. Kalau norma kesopanan sumbernya dari pergaulan masyarakat, nanti sanksinya kalau kita melanggar norma ini nanti kita dikucilkan atau kita tidak diajak atau kita tidak dipedulikan sama masyarakat. Nah, kalau norma hukum karena sumbernya dari undang-undang, maka sanksinya kalau kita melanggar norma hukum itu adalah denda atau penjara. Nah, ini lebih tegas lagi ya. Jangan sampai kalian melanggar norma-norma yang sudah Bapak bahas di atas. Nah, ini ada manfaat mentaati norma dan akibat tidak mentaati norma. Kalian bisa baca sendiri di sini bahwa mentaati norma itu hidupnya akan tenang, masyarakat akan tertib, tingkah laku sesuai. Kalau tidak mentaati norma, nanti terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, melanggar hak orang lain atau merugikan daripada orang lain. Oke anak-anak, mungkin itu saja pembahasan untuk kita hal ini. Untuk tugas di rumahnya, Bapak harap kalian mencari gambar-gambar atau berita-berita di clipping di para surat kabar untuk dijadikan clipping ya, terkait tentang taat kepada norma dan pelanggaran terhadap norma. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.